Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Syahda Maulana dengan NIM 12160000088, kelas 2D, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Cochrane, uji Wilcoxon, dan Mann-Whitney. Tugas ini untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Statistika Inferensial. Yang pertama ada uji Cochrane. Nah, fungsinya yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama, merupakan perluasan dari uji McNemark. Spesifikasinya yaitu data observasi berskala ukur nominal, dikotomi, misal sukses, gagal, hidup atau mati, menang, kalah. Nah, di sini sudah ada contoh studi kasus mengenai uji ini, yaitu seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Yang ketiga, menunjukkan ketiadaan, perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara kedua pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu, dengan menentukan taraf signifikan 1%, atau 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Nah, setelah ini kita akan menuju langsung ke SPSS. Nah, di sini pertama-tama caranya yaitu menuliskan nama dari data, yaitu pertama-tama ini adalah wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Dan dilabeli jawaban wawancara 1, jawaban wawancara 2, jawaban wawancara 3. Nah, di sini di value kita pasangkan angka 0 sebagai tidak, dan angka 1 sebagai iya. Dan semuanya sama. Nah, di sini kita menggunakan skala ukur nominal semuanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini saya sudah menginput data-data dari soal yang tadi. Tinggal kita uji. Pertama-tama yaitu ke analyze, ke non-parametric test, nah legacy dialog, dan ke K-related sample. Nah, di sini seharusnya di kiri, saya sudah pindahkan ke kanan semua. Nah, di sini kita memakai uji Cochrane dengan men-checklistnya. Nah, selanjutnya tinggal oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, tabel frekuensi, dan tes statistik. Nah, di sini sig-nya kita sudah menemukan 0,000. Lanjut kita ke uji hipotesis. Hipotesis penelitiannya yaitu adanya perbedaan 3 jenis wawancara. Dan hipotesis statistik H sama dengan θ 1 sama dengan θ 2 sama dengan θ 3, yaitu peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Yang selanjutnya H sama dengan θ 1 tidak sama dengan θ 2, tidak sama dengan θ 3. Peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Nah, di sini taraf signifikannya atau alfanya 1%. Nah, di sini ada hasil yang tadi, uji di SPSS. Nah, di sini sig-nya yaitu 0,00. Nah, jadi H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, di sini kan p-value-nya 0,00, jadi ini lebih kecil dari alfa. Nah, jadi
eh, hasil uji SPSS tersebut 0,00, maka H0 ditolak. Kesimpulannya berarti peluang ketiga wawancara tersebut berbeda. Nah, selanjutnya kita ke uji Wilcoxon. Nah, fungsinya yaitu menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment alternatif dari uji Paired test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Spesifikasinya yaitu data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval, asal populasi sama, memperhatikan arah perbedaan, dan nilai relatif perbedaan dari kedua keadaan atau perlakuan. Selanjutnya, langsung kita ke contoh studi kasus. Seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara asak sebanyak 30 perusahaan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah menamai data-datanya, yaitu di sini yang pertama sebelum dan sesudah. Sebelum iklan dan sesudah iklan. Terus skala ukur yang dipakai adalah scale. Nah, jika sudah, langsung ke data view. Nah, di sini saya sudah menginput data dari soal yang tadi ke dalam nama data sebelum dan sesudah. Selanjutnya yaitu kita langsung langsung menguji data. Klik non-parametric test, legacy dialog, ke dua related sample. Nah, karena kita sedang membahas uji Wilcoxon, nah jadi pindahkan ke kanan sebelum iklan ke variabel 1, sesudah iklan ke variabel 2. Selanjutnya checklist Wilcoxon. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu rank-nya yaitu di sini sudah tercantum, dan di sini tes statistik sig-nya 0,003. Selanjutnya langsung ke uji hipotesis. Hipotesis penelitian, adanya perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan T1 sama dengan T2. Tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Yang selanjutnya H1 sama dengan T1 tidak sama dengan T2. Terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dan taraf signifikannya atau alfanya sama dengan 5%. Nah, di sini udah ada hasil uji Wilcoxon yang tadi dari SPSS, sudah pindahkan ke sini. Nah, di sini sig-nya atau p-value-nya sama dengan 0,03. Kriteria uji yaitu H0 diterima jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan hasil uji Wilcoxon di SPSS, p-value sama dengan 0,003. Lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Nah, selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney. Fungsinya yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Alternatif dari uji T, dua sampel independen. Two sample independent t-test. Spesifikasinya yaitu data terdiri dari dua gugus sampel, acak yaitu X1, X2, dan seterusnya hingga XN. Dan Y1, Y2, dan seterusnya hingga YN. Data berskala ukur minimal ordinal, kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean.
Selanjutnya langsung ke contoh studi kasus. Nah, di sini saya mengambil dari tugas, eh, yaitu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A atau tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini diuji dengan taraf signifikan 5%. Nah, selanjutnya kita langsung ke SPSS-nya. Nah, kita masuk ke variabel fill terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memberikan nama data, yaitu yang nomor 1 populasi, yang nomor 2 adalah penjualan. Nah, di data populasi kita labeli dengan populasi sales. Nah, di value data populasi di dilabeli angka 1 sebagai tidak berpendidikan akademis dan angka 2 berpendidikan akademis. Dan kita klik OK. Nah, di sini skala ukur yang dipakai untuk populasi yaitu nominal dan data penjualan menggunakan skala scale. Nah, jika sudah beres, langsung ke data view. Nah, di sini saya sudah menginput data dari soal. Di sini terdapat 33 data. Nah, selanjutnya yaitu ke analyze, klik non-parametric test, ke legacy dialog. Nah, di sini perbedaan dengan yang lain yaitu di sini memilih 2 independent sampel. Nah, di sini asalnya data di kiri, saya sudah pindahkan ke kanan. Nah, di sini populasi sebelumnya adalah tanda tanya, dan kita harus mengklik define group. Nah, di situ kita harus memberi nomor pada populasi dengan angka 1 dan 2. Setelah itu, kita checklist main Whitney seperti yang kita sedang bahas saat ini, dan klik OK. Nah, selanjutnya hasilnya sudah terlihat ini. Nah, di sini ada table rank, dan ini hasil tes statistik. Dengan sig di sini hasilnya yaitu 0,001. Selanjutnya kita langsung ke uji hipotesis. Nah, hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan MX dan sama dengan MY, yaitu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dan untuk H1-nya sama dengan MX, tidak sama dengan MY. Nah, yaitu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak pendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, di sini taraf signifikan yang dipakai adalah 5%. Nah, di sini hasil uji Mann Whitney dari SPSS yang tadi saya sudah cantumkan di sini. Nah, di sini tabel tes statistiknya dengan sig yang keluar yaitu 0,01. Nah, kriteria uji Mann Whitney yaitu H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, sebagai hasil dari tadi SPSS tersebut, nilai p-value sama dengan 0,001 dan itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan oleh salesman berpendidikan akademis. Nah, sudah bisa dipahami. Sekian dari video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, guys.